Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanjana Rafasasi Kirana, NIM 060407231113. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemerolehan bahasa anak. Pemerolehan bahasa anak ini juga secara fitrah bahasa merupakan salah satu kebutuhan dasar atau bisa disebut dengan primer bagi manusia, baik bahasa verbal maupun nonverbal. Bahasa nonverbal ini menjadi primer bagi kaum difabel seperti tunarungu, tunanetra, dan tunawicara. Untuk berkomunikasi, sebab sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan kehadiran manusia lain untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan sosialnya. Proses ini, pemenuhan kebutuhan tersebut memerlukan interaksi melalui media bahasa. Dan penggunaan bahasa ini juga pada anak merupakan salah satu aspek dari sekian banyak tahapan perkembangan anak yang selanjutnya tidak luput dari perhatian orang tuanya. Selanjutnya yaitu ada teori pemerolehan bahasa. Teori pemerolehan bahasa ini ada 3, yaitu yang pertama ada teori nativisme, yang berpendapat bahwa selama proses pemerolehan bahasa pertama, kanak-kanak atau bisa sedikit membuka kemampuan lingkungannya yang secara genetis telah diprogramkan. Teori ini tidak menganggap lingkungan punya pengaruh dalam pemerolehan bahasa, melainkan menganggap bahwa bahasa merupakan pemberian biologis sejalan dengan yang disebut hipotesis pemberian alam. Yang kedua yaitu ada teori behaviorisme. Kaum behaviorisme ini menekankan bahwa proses pemerolehan bahasa pertama dikendalikan dari luar diri si anak, yaitu oleh rangsangan yang diberikan melalui lingkungan. Istilah bahasa bagi kaum behavioris dianggap kurang tepat karena istilah ini bahasa itu menyiratkan suatu wujud, sesuatu yang dimiliki atau digunakan dan bukan sesuatu yang dilakukan. Dan yang ketiga yaitu ada teori kognitivisme. Menurut Jean Piaget dalam CER 2223 ini menyatakan bahwa bahasa itu bukanlah suatu ciri alamiah yang terpisah, melainkan salah satu di antara beberapa kemampuan yang berasal dari kematangan kognitif. Selanjutnya yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi pemerolehan bahasa anak. Yang pertama yaitu ada faktor biologis, karena di setiap anak yang lahir telah dilengkapi dengan kemampuan kodrati atau alami yang memungkinkannya menguasai bahasa. Dan untuk yang kedua yaitu ada faktor lingkungan sosial. Dengan ini, kemampuan berbahasa seorang anak memerlukan orang lain untuk berinteraksi dan berkomunikasi. Dan untuk yang ketiga yaitu ada faktor inteligensi. Inteligensi adalah daya atau kemampuan anak dalam berpikir dan bernalar. Nah, untuk yang terakhir yaitu ada faktor motivasi. Benson 1988 menyatakan bahwa kekuatan motivasi dapat menjelaskan mengapa seseorang anak yang normal sukses mempelajari bahasa ibunya. Sumber motivasi ini itu ada 2, yaitu dari dalam dan dari luar diri anak. Selanjutnya yaitu ada ciri-ciri atau karakteristik. Di ciri-ciri atau karakteristik ini ada 2 bahasa, yaitu untuk bahasa pertama belajar tidak sengaja, dan yang kedua berlangsung sejak lahir, dan yang ketiga lingkungan keluarga sangat menentukan, dan keempat motivasi ada karena kebutuhan, dan kelima banyak waktu untuk mencoba bahasa. Itu untuk bahasa yang pertama. Lalu untuk bahasa yang kedua yaitu yang pertama pembelajaran suatu bahasa dilakukan dengan sengaja, misalnya karena merupakan salah satu mata pelajaran di sekolah, dan untuk yang kedua terjadi ketika siswa berada di sekolah, dan untuk yang ketiga lingkungan sekolah sangat menentukan, dan untuk yang keempat motivasi belajar siswa tidak sekuat saat mempelajari bahasa pertamanya. Motifnya ini bisa saja misalnya mendapat nilai bagus dalam ulangan ataupun ujian sehari-hari. Untuk yang kelima, waktu belajar yang terbatas. Untuk yang selanjutnya yaitu ada pemerolehan bahasa pada anak. Nah, dalam pemerolehan bahasa pada anak ini, setiap anak memiliki kemampuan yang berbeda dalam memahami suatu tuturan tergantung perkembangan psikologis anak. Namun, terkadang walaupun mereka sudah memahami sebuah kosakata, ketika mereka mengucapkannya, kata yang mereka ucapkan mengalami pergeseran sehingga tidak sesuai dengan acuannya. Dan ada 2 proses yang terjadi ketika seseorang anak sedang memperoleh bahasa pertamanya, yaitu ada proses kompetensi dan ada proses performansi. Nah, kedua proses ini merupakan 2 proses yang berlainan. Kompetensi merupakan proses penguasaan data bahasa yang berlangsung secara tidak disadari, maupun kompetensi ini menjadi syarat untuk terjadi proses performansi yang terdiri atas 2 buah proses, yakni proses pemahaman yang menghasilkan kalimat-kalimat. Nah, yang selanjutnya yaitu ada tahap-tahap perkembangan bahasa anak. Di sini ada 4 tahap, yaitu yang pertama ada tahap sensori motor. Di umur 0-2 tahun, pada tahap ini kegiatan intelektual anak hampir seluruhnya merupakan gejala yang diterima secara langsung melalui indera. Untuk yang tahap kedua yaitu ada tahap
praoperasional dari umur 2 hingga 7 tahun. Perkembangan yang pesat ini dialami oleh anak-anak tahap ini karena anak-anak semakin memahami lambang-lambang bahasa yang digunakan untuk menunjukkan benda-benda. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada tahap operasional konkret. Nah, pada umur 7 sampai 11 tahun ini, pada tahap ini anak mulai berpikir logis dan sistematif untuk mencapai pemecahan masalah. Lalu yang kelima ini ada tahap operasional formal, yaitu 11 hingga 15 tahun anak mencapai tahap perkembangan ini ditandai dengan pola pikirnya yang seperti orang dewasa.